Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para pecinta bahasa Arab rahimakumullah dimanapun antum berada, insyaallah kita akan mulai pelajaran pertama tentang sorof. Tentang sorof. Yang mana tentunya sorof, seperti antum ketahui, sorof adalah ilmu yang menjelaskan perubahan kata dalam bahasa Arab. Kalau nahu fokusnya ke baris akhir. Kalau sorof fokusnya ke perubahan kata. Bagaimana dengan fi'il madi berubah jadi fi'il mudhari, bagaimana berubah jadi fi'il amar, bagaimana masdarnya, bagaimana isim alat dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya yang paling dasar dalam pengenalan ilmu sorof adalah kita harus tahu fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, dalam perubahan kata yang pertama kali selalu disebut adalah fi'il madhi. Fa'ala contohnya. Fa'ala. Nah, jadi kita akan membahas tentang fi'il madhi as-sulasi. Fi'il madhi si 3 huruf. Karena ada juga yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Insyaallah akan kita pelajari di waktunya masing-masing. Nah, contoh fi'il madhi si 3 huruf adalah fa'ala. Perlu kita ketahui dalam istilah sorof, semua fi'il madhi si 3 huruf ini ada istilah, kita katakan huruf yang pertama ini disebut dengan fa'ul fi'li. Fa'ul fi'il. Jadi biasanya dalam ilmu sorof yang menjadi patokan adalah fa'ala. Karena fi'il itu dari kata fa'ala, memperbuat. Jadi semua fi'il madhi yang huruf pertamanya ini diistilahkan dengan fa'ul fi'il. Fa'al fi'il. Sedangkan huruf keduanya disebut dengan ainul fi'li. Nah, ainul fi'li. Kemudian yang ketiga disebut dengan apa? Naam, lamul fi'li. Lamul fi'li. Nah, ini disebut dengan fa'ul fi'li. Ainnya disebut ainul fi'li. Lamnya lamul fi'li. Ini tidak khusus ke fa'ala saja. Semua kata fi'il yang si 3 huruf. Contohnya nasoro. Nah, maka kita tanya umpamanya, fa fi'ilnya baris apa? Nah, mana itu fa fi'il? Yang pertama. Kita tanya umpamanya, ain fi'ilnya baris apa? Mana ain fi'il? Yang keduanya. Ini yang ain fi'il. Lamul fi'ilnya baris apa? Mana lam fi'il? Ini ro berarti. Nah, ini istilah yang pertama yang mesti kita pahami tentang ilmu sorof. Nah, jadi semua kata dalam fi'il itu diistilahkan dengan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, mudah-mudahan sudah paham sampai di sini. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan bahwasanya fi'il sulasi itu ada 3 macamnya. Nah, ini nggak usah kita hapus. Fi'il sulasi itu ada 3 macamnya. Pertama, yakni maftuhul ain. Jadi kita sudah menjelaskan tadi, ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maftuhul ain. Ada yang maftuhul ain. Maftuhul ain.
Maftuh artinya berbaris fathah. Yakni ain fi'ilnya berbaris fathah. Mana ain fi'il? Nah, ini dia yang di tengah. Apa contohnya? Ya seperti fa'ala. Banyak tentunya, ini paling banyak. Contohnya dakhala. Seperti dakhala, masuk. Mana ain fi'ilnya? Ini yang di tengah. Ini apa ini titik? Pusat ini. Ain fi'ilnya berbaris fathah, maka dikatakan dia maftuhul ain. Apalagi contohnya? Kharaja, keluar. Apalagi? Kataba. Nah, banyak tentunya. Semua yang berbaris fathah ain fi'ilnya, yakni di tengah, maka ini dikatakan maftuh al-ain. Kemudian ada yang maksurul ain. Maksurul ain. Maksurul ain. Maksur artinya kasroh berbaris bawah. Maksur dari kata kasroh, yang dikasrohkan ain fi'ilnya. Yang dikasrohkan ain fi'ilnya. Mana ain fi'il? Nah, tadi kita jelaskan yang huruf di tengah. Huruf di tengahnya kasroh. Contohnya apa? Apa fi'il madhi sulasi, huruf tengahnya atau ain fi'ilnya kasroh? Nah, contohnya sami'a. Apalagi? Fahima. Ini contoh maksur al-ain. Sami apa artinya? Mendengar. Fahima, paham. Contoh yang lain apa? Alima, mengetahui. Nah, ini contoh model fi'il madhi as-sulasi yang kedua. Maftuhul ain itu paling banyak. Maksurul ain. Nah, ada yang terakhir satu lagi adalah madmum al-ain. Madmumul ain. Nah, apa arti madmum? Dhammah. Ain fi'ilnya berbaris dhammah. Contohnya apa? Contohnya azuma. Biasanya ini bersifat yakni sifat dia. Yang berbentuk madmumul ain, yang ain fi'ilnya dhammah itu sifat. Azuma artinya dia agung. Nah, dia hebat. Atau contoh lain qaruba. Apa arti qaruba? Dekat. Contoh lain ba'uda, jauh. Jamula, bagus, indah. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah 3 macam fi'il madhi sulasi. Terkadang dia maftuhul ain, itu paling banyak. Terkadang maksurul ain. Nah, ini contohnya. Terkadang madmumul ain. Nah, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini tentang fi'il al-madhi as-sulasi. Jadi sekali lagi kita ringkas pelajaran kita. Fi'il madhi yang si 3 huruf, as-sulasi artinya si 3 huruf, itu kita istilahkan huruf pertama dengan fa'ul fi'il. Huruf kedua kita istilahkan dengan ainul fi'il. Huruf ketiga kita istilahkan dengan lamul fi'il. Dan ain fi'il ini ada 3 bentuknya dalam fi'il madhi. Terkadang dia maftuh, terkadang maksur, terkadang madmum. Nah, sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.